Kalau dokter itu gini, 3,5 tahun esket, tambah profesi 2 tahun, sudah 5 tahun, 5 tahun setengah. Kemudian ada intensif namanya setahun, yang ke puskesmas, jadi 7 tahun kan, 6,5 tahun. Baru dokter umum. Wah. Kemudian spesialis 4 tahun. 12 tahun. Ah, spesialis kan? Baru spesialis. Sekarang sudah ada subspesialis, kayak saya ginjal gitu ya. Iya. 3 tahun itu. 15 tahun. 5 tahun. S3 lagi kan? Ngejar S3. S3 lagi kalau mau S3 itu. Berapa itu tahun ekstra. S3? S3 3 tahun, 4 tahun lah. 18 tahun. Kalau kita bicara tentang kesehatan itu, tetap kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik. Tetap ada 3 unsur kesehatan itu, fisik, mental, sosial. Bidang kesehatan menjadi salah satu bidang yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Banyak hal di bidang kesehatan yang perlu dikulik, perlu dibahas, sehingga pemerintah provinsi juga mendapatkan masukan, sehingga ketika nanti memimpin akan menjalankan program-program yang berpihak ke masyarakat. Jadi kita akan ngobrol soal kesehatan. Sebenarnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama kami di sini. Nah, ini kita sebut jabatan beliau yang kemarin, baru selesai beliau jalankan dengan penuh amanah. Kita sapa langsung Ketua Ikatan Dokter Indonesia Palembang dari tahun 2019 sampai tahun 2025, Dr. Julhair Ali Narasinga. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 2 periode dok ya, dari 2019 sampai 2025. Sebetulnya 4 periode. Sebelum gimana ceritanya tuh? Nah, bukan 4 periode sini, saya sudah 4 kali jadi ketua ID. Oh. Dulu waktu saya baru tamat tahun 88. Oke. 88 itu kan sebelum Masehi gitu kan. Jadi saya jadi ketua ID OKI. Oh. Ketua ID OKI pertama di situ. Oke. Kemudian setelah tamat spesialis saya pindah ke Bengkulu, di wajib kerja saya di sana. Sana jadi ketua ID juga. ID Bengkulu pernah. ID Bengkulu. Pernah tahun 99 sampai tahun 2000. Nah, Dan kemudian buru-buru pindah ke sini jadi sekretaris, akhirnya mau enggak mau ya jadi ketua ID cabang lagi. Masya Allah, ini bentuk kepercayaan dari para sahabat dan pemerintah ke beliau. Ini susahnya sahabat Ngopi Sumsel ketemu orang hebat tapi penuh dengan rendah hati. Sebenarnya gelar beliau sangat panjang di belakangnya, tapi beliau minta, udahlah itu saja karena itu yang lebih familiar. Tapi tetap dok, kita kulik dulu profil Dr. Julhair Ali. Saat ini aktivitas di mana aja dok? Ya sekarang kalau resminya di Rumah Sakit Muhammad Husin, itu resminya. Kemudian ya ngajar di Fakultas Kedokteran, itu resminya. Kalau yang tidak resminya kegiatan tetap seperti dulu, kegiatan kesenian, baca puisi, dul muluk, itu masih jalan terus. Masya Allah. Masih jalan terus. Ini benar sahabat Ngopi Sumsel, saya berkenalan dengan beliau dan izin sebenarnya saya biasa memanggil beliau kakak karena beliau panutan saya di kesenian. Pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan dan saya menjadi anggotanya. Banyak saya pembelajaran dari beliau soal hidup, soal bagaimana menghadapi kesenian di Sumatera Selatan. Tapi kita bicara dulu soal kesehatan ini dok. Oke. Sebenarnya tadi di Rumah Sakit Umum banyak jabatan yang beliau emban lah, seperti kepala di salah satu bidang, terus di Fakultas Kedokteran Unsri juga sebagai dosen juga di situ. Dan beliau spesialis penyakit dalam, spesialisnya ke ginjal dok ya? Iya. Spesialisnya ginjal hipertensi. Banyak enggak dok dokter-dokter yang spesialis ginjal nih kalau di Sumsel? Di Sumsel sekarang ini kalau di Rumah Sakit Muhammad Husin itu ada 3 orang yang khusus dari penyakit dalam ke ginjal ya. Kemudian di Sumatera Selatan ini tambah 3 orang lagi, jadi 6 orang. Ada yang baru-baru, kita kan ada pendidikan subspesialis di sini. Ada kemarin nambah lagi 3 orang, jadi ada 9 orang sekarang. Masya Allah. Nah ini sudah disinggung sedikit tentang tenaga kesehatan. Betul, jadi saya ingin mengerucut ini dok. Iya. Gimana sih kondisi tenaga kesehatan yang ada di Sumsel dok? Baik, jadi kalau kita lihat kan sekarang ini boleh dikatakan pemerintah pusat sekarang ini kan sedang sulit sekali untuk tenaga kesehatan. Artinya dibandingkan dengan rasio yang ditetapkan oleh WHO 1:1000 itu masih jauh sekali gitu ya. Nah, itu pertama jumlah. Yang kedua distribusi. Kalau kita lihat di Sumatera Selatan ini sendiri, sebagian besar dokter itu kan numpuknya kan di Palembang kan. Hampir rata-rata ya? Rata-rata. Saya justru barusan dapat informasi beberapa bulan yang lalu
untuk Palembang ini saja masih kekurangan lebih kurang 300 tenaga dokter spesialis. Itu informasi dari Dinas Kesehatan itu. Oke. Untuk dokter umum sekitar 173 orang, dokter gigi 150-an. Banyak sekali fasilitas kesehatan kita, puskesmas yang masih belum ada dokternya. Kemudian rumah sakit di daerah itu masih banyak yang belum ada spesialis. Yang minimal kan kita perlu dari 7 spesialis penyakit dalam, bedah itu belum terpenuhi. Nah, yang menariknya kemarin kita lihat di kota saja itu ada kemarin penerimaan ASN. Iya. Itu Fakultas Kedokteran itu mempunyai target lebih dari 50 orang tenaga spesialis, itu tidak terpenuhi yang daftar. Bahkan ada rumah sakit yang menawarkan itu untuk jadi PNS, tidak ada yang daftar. Masa? Nah itu. Tidak mau apa tidak ada orangnya? Pertama memang orangnya sedikit, yang kedua memang dia mendapat kesempatan untuk memilih yang terbaik kan. Oke, ngerti. Jadi dia bilang kan bagaimana potensi di daerah tersebut. Kalau dengan sukarela untuk datang ke situ mungkin dia masih mikir gitu ya. Itu berlaku seluruh Indonesia. Ada tawaran kemarin dari Kementerian Kesehatan untuk jadi PNS dengan syarat bersedia ditempatkan di mana saja itu ya kan. Itu kan syarat ASN kan. Iya benar. Itu jadi masalah itu. Karena mereka enggak mau. Karena apa? Karena memang di samping tenaganya sedikit, sumber dayanya juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jadi tidak mudah untuk dia untuk sukarela bekerja di tempat-tempat yang terpencil begitu ya. Sebagai orang yang sering keliling daerah mengamati. Ya. Kalau dokter sebenarnya ada tidak solusi untuk hal ini, Dok? Solusinya sebetulnya jelas dan itu sudah jalan. Apa tuh? Memang harus daerah tersebut yang menyekolahkan tenaga dokter dibiayai oleh daerah tersebut, itu kan namanya tubel, banyak itu tubel. Sudah seperti itu pun kadang-kadang banyak yang desersi. Dia kan ada perjanjian kerjasama, harus membayar misalnya 10 kali dari beasiswa. Iya benar. Itu akhirnya nanti pas dia sudah tamat itu mau dia bayar itu. Tapi kan ada ikatan dinas kan dengan. Itu jadi masalah sekarang karena bukan ikatan dinas. Jadi saya ingat dulu waktu zaman saya dulu sebelum Masehi ya, itu ada impres namanya, dokter itu impres, wajib jadi PNS. Waktu zaman saya dulu saya tugas di daerah yang sangat jauh di Oki. Sekarang sudah dekat sebetulnya itu, tapi dulu sangat susah naik kapal, naik di Muara Batun di Serapul Padang kan dekat. Muara Batun? Iya dulu. Lumayan jauh Dok masih sampai sekarang. Nah itu kita kan diterima dari Kementerian Kesehatan, kita tamat jadi PNS, ditempatkan di sana selama 3 tahun. Itu kita ikut. Tapi kita sudah jadi PNS. Nah, kemudian programnya berubah jadi PTT. Jadi pegawai tidak tetap. Nah, waktu itu sudah mulai, orang kan setengah-setengah. Banyak yang tidak mau tinggal di sana. Itu sudah mulai. Kemudian ini juga di judicial review, wajib kerja sarjana. Akhirnya sekarang tidak wajib. Nah, itu kita masih lumayan di Indonesia bagian barat di sini kan. Kalau di Indonesia bagian timur di sana siapa yang mau pergi? Nah, dengan dengan kondisi seperti ini, menyiasati di daerah yang kekurangan dokter, itu gimana kalau dari Dok? Nah, jadi sekarang dengan adanya kesukarelaan ini, daerah itu berlomba-lomba memberikan insentif. Alhamdulillah. Jadi yang menang itu adalah orang dengan daerah-daerah yang pendapatannya tinggi. Itu kayak daerah Riau, Kepulauan Riau itu ya. Walaupun dia daerah terpencil karena dia punya penghasilan yang tinggi, pendapatan yang tinggi, dia berani misalnya kasih insentif 100 juta per bulan begitu. Nah, akhirnya mungkin ada yang ngambil gitu. Kalau kita tidak ada mengharapkan misalnya sebagai PNS, ASN, itu belum tentu mereka mau. Karena memang tidak mudah mencari, jauh lebih mudah membangun sarana. Oke, siap. 3 tahun selesai dibandingkan mau mendapatkan satu tenaga kesehatan gitu ya. Bayangkan untuk jadi spesialis itu dia harus spesialis
dokter umum 7 tahun, Oh iya? spesialisnya 4 tahun minimal, baru dapat spesialis kan 11 tahun. Masya Allah. Nah, itu. Nah, bicara soal, mohon izin dok, Iya. kesejahteraan tenaga kesehatan yang Iya. ada saat ini. Betul. Kalau menurut dokter gimana? Sekarang jauh menurun karena makanya secara diskusi-diskusi kita di bawah, sebetulnya target 1 dalam 1.000 masyarakat itu, 1 dokter dalam 1.000 masyarakat itu masih susah untuk dipenuhi di Indonesia. Karena apa? Karena kita lihat sekarang tenaga dokter umum pun dia untuk hidup mandiri itu kan sudah sulit. Ya, padahal belum sampai 1:1000. Nah, sekarang kalau kita berandai-andai bahwa dokter ikut menjadi dokter BPJS. Oke, ya. Jadi dia kan dapat kapitasi. Oke. Satu kapitasi itu 10.000 per bulan dibayar oleh BPJS. Jadi kalau dia misalnya mendapat 1.000 kapitasi, dia akan dapat 10 juta per bulan. Tapi yang harus diingat 10 juta itu all in. All in semuanya. Semuanya termasuk sewa rumah, sewa gaji perawat, itu semuanya obat-obatan. Pokoknya BPJS bayar ke dokter tersebut 10 juta. Masya Allah. Jadi kalau pemerintah tetap mau mengadakan itu harus dinaikkan. Kalau tidak mungkin dia dapat 3 juta sebulan, kan susah. Iya. Nah, jadi kita menghormati misalnya pemerintah menginginkan sekarang produksi dokter sangat banyak. Padahal beberapa tahun yang lalu saya ingat itu kan boleh dikatakan di di stop itu pendirian fakultas kedokteran itu apa istilahnya? Lupa saya. Dibatasi gitu. Iya, ada dulu pembatasan fakultas-fakultas kedokteran. Karena pemerintah waktu itu tidak menginginkan jumlah dokter ini overload. Nah, tapi sekarang sebaliknya justru mau digenjot lagi untuk mencapai 1:1000. Iya. Nah, padahal yang harus kita benahi sekarang ini sebetulnya distribusi. Distribusi. Ya. Oke. Jadi sebagai contoh, saya ketua ID cabang Palembang kan dulu. Ah. Di Palembang ini ada 3.000 dokter. 3.000 dokter. Anggotanya lebih kurang 3.000, 2.800 sekian ya. Sementara di daerah lain ada 50, 70 misalnya. Itu baru dokter saja. Oke. Belum spesialisasi gitu ya, spesialisasi. Kita udah usah jauh-jauh ngomong di OI saja yang dekat sini. Itu dokter spesialisnya pun belum lengkap. Untuk bidang-bidang yang Iya, lebih berat lagi. Ha-ha. Gak usah di OI, di rumah sakit pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu masih kurang tenaga dokternya. Tadi saya lihat datanya. boleh dok. Ya. Saya lihat datanya. Ini berdasarkan data ya masyarakat ya, sahabat Kopi kira-kira. Sumsel ya. Ini rencana kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis di RSUD pemerintah lingkup Provinsi Sumatera Selatan. RSUD Siti Fatimah Iya. itu butuh 118 dokter spesialis. Wah. Itu. RNLD Bahar 7, Gigi dan Mulut 10. Belum lagi yang jauh-jauh. Lubuk Linggau 22. Karena itu kita sudah bergerak di bidang spesialis kan. Okay. Artinya dia ingin ini idealnya, tapi tidak Ideal. tentu tidak seperti ini kan. Okay. Minimal 50% aja sudah banyak. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita ingin memenuhi 112 ini, siapa yang mau bayar dokter? Iyalah dok. Nah, Benar. pasiennya aja masih sedikit kan? Iya, benar sekali. Nah, itu kalau kita bilang problematik rumah sakit itu. Okay. Saya ingat dulu ini intermezzo saja, ada teman dulu mau tanya-tanya buat rumah sakit. Dia bilang dia punya tanah, saya mau buat bangunan. Saya bilang sudah bulat tekad mau buat rumah sakit. Kenapa? Kenapa? Saya anjurkan begini, kalau memang modalnya kurang kuat, lebih baik buat hotel. Lebih baik buat hotel. Dibanding ke rumah sakit? Kan rumah sakit kan perlu alat, Ya. perlu SDM. Benar. Ya, pasien kan nunggu gitu. Kalau hotel kan tidak. Hotel sediakan aja kamar, makan bayar kan, tarifnya sama, lebih mahal malah. Benar. Nah itu ya. Tapi kalau memang artinya butuh dana yang cukup besar untuk masa dia sampai BEP itu. Oke. Butuh waktu gitu kan. Nah, dan satu lagi, dokter itu yang dicari orang bukan dokternya, tapi orangnya. Oh, ini menarik sahabat Kopi Sumsel. Ya? Yang dicari bukan rumah sakitnya,
tapi dokternya. Maksudnya? Gini, Hmm. kita siapa yang dokter senior sekarang di sini? Prof. Ali Gani misalnya Iya. Prof. Ali Gani kan banyak dokter jantung, dokter penyakit dalam kan. Tapi orang maunya kan itu. Jadi walaupun kita mendatangkan 10 orang dokter yang sama, spesialis penyakit dalam, belum tentu orang ke kita. Itu yang masih bedanya kita di daerah dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta karena daerah jauh, orang cari rumah sakit kan. Kalau kita di sini masih mencari dokternya. Tapi benar loh dok, Iya. apa ya, di prim orang-orang Nah, dokter itu sulit tergantikan. iya, nggak bisa. Bahkan saya ada pengalaman beberapa dokter yang pindah ke Jakarta, itu masih banyak pasiennya dari sini. Pergi ke Jakarta? Ke Jakarta sengaja untuk berobat. Dasarnya sudah ngobrol-ngobrol sudah pulang. Jadi, tapi kalau kita lihat logikanya, Ya. memang masuk akal gitu ya. Kenapa? Jangankan dokter yang memang istilahnya berurusan dengan kesehatan dan nyawa lah gitu ya. Kita dengan barbershop, Iya, yang iya, langganan benar. kita kan. Benar-benar. Tahu-tahu orang barbershop itu pergi, Ya. sudahlah nanti kaget baik katanya kan. Tapi gini dok, Ya. saya tertarik yang kata dokter tadi. Saya lihat juga nih ketika jalan-jalan beberapa universitas Iya. membuka fakultas kedokteran. Iya. Ini kalau menurut dokter ini hal yang bagus atau hal yang bagaimana? Iya, jadi selagi fakultas kedokteran itu didirikan dengan mempertahankan kualitasnya, Oke, itu bagus-bagus saja. bagus ya. Ya, artinya yang kita takutkan nanti mereka jadi sumber Pemasukan lah ya. pemasukan. Karena kan selama ini kita ketahui fakultas kedokteran itu kan Mahal. biayanya mahal. Ya, benar. Orang mau bayar 500 juta, mau itu misalnya kan. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati, itu nanti dokter-dokter yang dihasilkannya itu di bawah standar begitu ya. Apa saran dokter untuk anak-anak yang ingin masuk fakultas kedokteran? Saran kita ya artinya begini. Kadang-kadang orang itu melihat sepintas kan. Kenapa dokter itu diminati? Karena memang anak-anak itu sejak dari bayi sudah berhubungan dengan dokter. Iya. Dia datang sakit, ingin ke dokter ini gitu ya. Itu jadi kalau kita tanya anak-anak TK, anak SD itu apa Cita-cita. cita-citanya? Pasti jadi dokter. Benar-benar. Ya. Nggak ada yang mau jadi YouTuber kan belum ada. Kan? Jadi wartawan, ada dok. Jadi belum ada jadi wartawan. Itu karena apa? Sebetulnya bukan karena apa-apa, itu karena kontak sama dengan polisi kan, dia lihat polisi gitu ya. Itu sumbernya. Tapi yang harus diingat, jangan kita sampai salah salah target. Oke. Kalau kita sampai keluarganya itu target supaya jadi kaya, nggak ada dokter yang kaya. Itu ya. Yang ada ya hidup layak lah begitu ya. Itu pun, tapi itu juga semakin berubah nantinya. Dan yang harus diingat juga, pendidikan kedokteran itu cukup panjang dan terus menerus. Bayangkan kalau kita anggaplah saya juga punya ada anak fakultas hukum gitu ya. 3,5 tahun dia sudah sarjana. Iya benar. Nah, 2 tahun dia S2. S2. Sekarang sedang pendidikan S3 3 tahun. Selesai kan? Iya. Nggak ada lagi di atasnya kan? Iya. Jadi 3,5 tahun tambah 2 tahun tambah 8 tahun kan? 8 tahun. Nah, itu baru dapat dokter itu. Baru dapat dokter, baru S1 kasarnya. Iya, kan kalau dokter itu gini. 3,5 tahun S-Ket, tambah profesi 2 tahun. Sudah 5 tahun. 5 tahun setengah. Kemudian ada intensif namanya setahun. Yang ke puskesmas. Jadi 7 tahun kan, 6,5 tahun. Baru dokter umum. Wah. Kemudian spesialis 4 tahun. 12 tahun. Nah, spesialis kan? Baru spesialis. Sekarang sudah ada subspesialis. Kayak saya ginjal gitu ya. Iya. 3 tahun itu. 15 tahun. 5 tahun. S3 lagi kan? Ngejar S3. S3 lagi kalau mau S3 itu. Berapa itu tahun ekstra. S3? S3 3 tahun, 4 tahun lah. 18 tahun. Nah, jadi artinya kita itu harus siap untuk pendidikan jangka panjang. Okay. Karena untuk pendidikan untuk dokter umum saja itu butuh waktu yang lama dan kita harus semangat. Dan sekarang kalau dulu saya ingat kita jadi dokter, kayak saya dulu saya kerja di daerah 3 tahun
itu bukan untuk hidup sebetulnya, untuk mencari modal untuk sekolah lagi. Wah, belajar tanpa henti. Iya, kan kita 3 tahun itu cari sekolah untuk modal itu. Kalau sekarang waktu 3 tahun itu tidak cukup untuk dia sekolah lagi. Jadi harus kuat dari orang tuanya. Ini sahabat Ngopi Sumsel, ini bukan obrolan kami jadi membuat kawan-kawan yang mau jadi dokter ragu ya. Silakan berpikir lah dengan hal ini. Saya ingin menggambarkan kalau beban biaya ini, jadi dapat dibayangkan beban biaya yang begitu tinggi. Tahu-tahu disuruh kamu ke sana, mana ada yang mau kan? Iya. Tapi kalau pemerintah hadir dari awal, siap. Ya enggak ya? Sekarang orang ribut. SPP Fakultas Kedokteran mahal. Kenapa mahal? Karena tidak dibiayai oleh negara. Tidak ada subsidi. Tidak ada subsidi. Mana ada coba? Anak saya di Fakultas Hukum kemarin beasiswa 500.000 sebulan. Satu semester berapa waktu itu ya? Iya. Sementara anak saya yang di Fakultas Kedokteran 30 juta satu semester. Wow. Saya sampai ngomong dengan teman saya yang dosen di fakultas lain. Anggaplah kalau kita betul-betul penghasilan jadi PNS ini begitu ya, tidak ada penghasilan lain. Sanggup nggak kita menyekolahkan anak kita ke Fakultas Kedokteran? Bayangkan 30 juta, 6 semester artinya 5 juta satu bulan kan? Gaji kita cuma 7 juta kan? Nah, jadi kita mengharapkan bukan karena UKT-nya tinggi yang kita tidak setuju, karena memang biayanya tinggi. Ya, kenapa tidak pemerintah tidak hadir? Kan 30% pendidikan kan untuk pendidikan kan? Benar. Nah, itu kira-kira gambarannya. Apalagi kalau pemerintah daerah yang hadir. Apalagi kalau dibiayai penuh dan akan kembali lagi ke daerah. Mereka otomatis ada semangat untuk mau. Nah, dulu ada waktu itu, dulu ada program dari daerah itu ada. Jadi itu disalahgunakan. Jadi disalahgunakan begini. Jadi saya ingat waktu itu ada program itu misalnya satu semester itu 1 tahun kan, itu ada butuh 5 di Fakultas Kedokteran. Nah, karena untuk masuk Fakultas Kedokteran itu tidak mudah. Karena peminatnya banyak, akhirnya tinggi kan, passing grade-nya, kriteria penerimaan tinggi. Nah, sedangkan yang dari daerah itu diberikan prioritas. Yang dibiayai oleh pemerintah itu diberikan prioritas, misalnya dari OKI 5 orang, dari sini 5 orang. Nah, itu sampai disalahgunakan. Daerah tidak memberikan uang, yang penting kasih rekomendasi. Hanya rekomendasi. Itu pun diminta supaya bisa masuk kan. Nah, ini ketahuan oleh universitas, akhirnya itu ditiadakan gitu. Jadi akhirnya kan keluarga-keluarga terdekat gitu ya. Dan nanti akhirnya tidak kembali lagi ke daerah karena dia tidak dibiayai kan. Ini oknum-oknum yang seperti ini janganlah, karena ini kan kesempatan untuk anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan layak. Dok, saya agak melompat sedikit ke kemarin kami kedatangan salah satu pengurus puskesmas di Pali menceritakan kondisi puskesmas. Kebetulan yang datang adalah puskesmas yang bagus. Nah, kalau menurut dokter pengamatan di Sumatera Selatan, kondisi pelayanan masyarakat dari puskesmas dari ini sudah bagus belum, Dok? Atau bagaimana? Banyak yang bagus. Apalagi yang di perkotaan. Tapi untuk di daerah memang tidak mudah. Artinya kita mengenalkan daerah kita ini kan sulit. Saya ingat waktu saya masih di puskesmas dulu, itu kita mau posyandu itu bisa seharian, misalnya naik perahu gitu ya. Jadi untuk daerah-daerah yang sulit, Oki, Muba, itu kan daerah sulit semua, daerah perairan itu tidak mudah untuk datang ke sana. Nah, itu yang pertama yang permasalahan. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan saya katakan di puskesmas itu banyak yang tidak ada dokternya sekarang. Benar. Itu banyak yang tidak ada dokternya sekarang. Saya mengatakan waktu pernah diskusi, salah satu penyebab dokter tidak berminat di puskesmas karena dia tidak melihat ada apa-apa di sana. Jadi maksud saya apa-apa itu bukan uang. Iya. Tapi kehadiran dia itu. Ilmu yang diperoleh. Iya. Kalau zaman saya dulu, saya ingat saya baru tamat saja dari Fakultas Kedokteran. Saya langsung dulu pertama sekali di Linggau, saya langsung jadi kepala puskesmas saja. Walaupun banyak bidan perawat yang senior. Saya ke Muara Batun, saya jadi kepala puskesmas di sana.
Jadi otomatis saya kan bertanggung jawab di situ. Nah, sekarang ini mayoritas kepala puskesmas bukan dokter, Tapi tenaga kesehatan lain. tenaga kesehatan lain. Nah, jadi saya perhatikan memang sebetulnya kan semua orang punya hak yang sama kan. Benar dok. Nah, yang saya perhatikan itu tetap ini memang mungkin karena sejarah turun temurun kan, bahwa tetap walaupun kita itu mitra sama antara berbagai profesi kesehatan itu, tetap profesi lain itu menganggap bahwa dokter itu adalah leader. Setuju. Setuju kan? Setuju. Nah, jadi di saat dokter tidak ada, kalau ada di antara mereka yang jadi leader, belum tentu yang lain mengikuti. Iya, setuju. Itu yang jadi sering saya perhatikan jadi masalah di saat dokter yang tidak ada, akhirnya mereka ribut. Kalau dulu walaupun dokternya kayak saya masih muda dulu, yang perawat-perawat kita sudah senior, pas kita datang dok, langsung itu otomatis gitu ya. Domainnya ya. Iya, walaupun pangkat kita dulu masih rendah, 3A dia sudah golongan 3BC segala macam. Nah, tapi tetap ada penghargaan dan siapapun orang di sana tetap masyarakat itu cari dokter. Oke. Nah, yang dicari bukan tenaga lain gitu ya, tapi adalah tenaga dokter. Nah, jadi itu salah satu penyebab di puskesmas kita ini kekurangan dokter. Padahal idealnya tadi mungkin kemarin yang di sana itu idealnya satu puskesmas itu ada 2 dokter. Ada, alhamdulillah di sana ada dok. Ada kan? Nah, karena dia di kota. Oke. Karena dia di kota. Ini saya punya data nih yang puskesmas juga dapat dari itu. Masih banyak kekurangan juga dok. Masih banyak, Jadi masih banyak yang tidak ada dokter. Itu kalau dibandingkan zaman Orde Baru dulu kan, Ogan Ilir 21 dokter umum kebutuhan kurang masih. Lahat 3, Muara Enim 19, Oki 22, Musi Banyu Asin 28. Jadi totalnya 173. Jadi kalau sebenarnya dokter kalau mau melamar ke situ, para dokter-dokter saat ini sebetulnya bisa. Langsung diterima. Sebetulnya bisa. Nah, kemudian satu lagi, ya ini di luar yang sekarang terakhir ini, ya. Ternyata kalau seperti waktu saya zaman impres dulu, kalau kita jadi PNS itu otomatis. Tidak ada urusan-urusan dengan di daerah. Pokoknya tahu-tahu sudah tempatkan saja. Nah, sekarang tunjuk ya, langsung pokoknya saya dulu dapat di Oki. Itu dari pusat kan, dari Kementerian Kesehatan. Ini dapat di sini, nanti tukar-tukar gitulah gitu kan. Sekarang ini status para dokter itu sama dengan status calon ASN yang lain. Iya, benar dong. Dia harus berusaha, harus mencari pendekatan. Dan tidak mudah itu kan? Benar. Jadi kalau dokter berpikir sederhana, ngapain saya mau jadi ASN susah gitu. Sedangkan di tempat lain masih banyak menerima. Banyak peluang di Palembang ini kan. Jadi itu yang harus diselesaikan permasalahan itu. Ini semoga setelah podcast ini banyak mendengar stakeholder dan pemerintah ikut turun juga. Dok, sedikit kita bicara soal makanan bergizi gratis. Program makan gizi gratis ini kan sudah disanding oleh pemerintah pusat. Nah, gimana pandangan dokter? Jadi kalau kita bicara tentang dari sisi kesehatan, sebetulnya ini klop. Artinya maksud saya klop itu begini. Saya tadi melihat juga tentang gizi buruk. Ya. Gizi buruk itu masih cukup tinggi. Gizi buruk itu ada yang wasting namanya, yang betul-betul kurus, stunting, ada yang overweight. Overweight juga banyak. Overweight juga banyak. Itu gizi buruk juga, malnutrisi istilahnya ya, malnutrisi. Nah, stunting kita masih cukup tinggi ya. Saya tidak tahu data terakhir, katanya di sekitar ini kan masih sekitar 18%. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara sederhana, orang gizi buruk diberikan makanan bergizi itu kan connect itu kan? Iya, nyambung kan? Siap. Nyambung. Nah, di mana nanti susahnya itu? Memang tidak mudah untuk mengasih orang makan ini kan? Ya kan? Kok maksudnya? Gini, ini kan mau ngasih orang makan Sumatera Selatan ini. Se-Indonesia malahan ya? Indonesia itu pertama uangnya banyak. Istilah kita itu begini. Pernah misalnya kalau kita sumbangan ya, sumbangan kita punya uang 1 juta, kita kasih kepada 100 orang, dia dapat 10.000 kan? Iya. 10.000 kasih 10.000 100 orang ya. Dia tidak merasakan kita sudah berat.
Oke. Ya, masuk akal. kita mau mengeluarkan duit 1 juta tuh banyak ini kan. Tapi dia kan merasakan 10.000 itu kan sekali makan cuman kan. Iya, iya. Nah, yang dipermasalahkan orang itu sebenarnya bukan gizi buruknya itu. Berapa triliunnya itu kan? Iya, benar-benar. Oh, itu. Nah, itu kan. Kalau memang kita punya dana sebesar itu bagus sekali. Nah, yang ditakutkan, jadi sebetulnya itu intinya, gizi buruk itu, makanan bergizi itu sangat penting. Oke, siap. Dapat dibayangkan kepada orang-orang yang memang tepat, tidak mampu, sulit makan. Itu kan katanya bahkan ada yang membawa nasi itu ke rumah, Iya, benar. supaya bisa makan dengan orang tuanya. Kan itu bagus sekali kan? Siap. Kalau bisa tepat guna, itu akan sangat bagus sekali. Siap. Gitu kan? Nah, cuman itu pelaksanaannya itu yang harus kita Awasi waspadai. bersama. Awasi betul. Bayangkan mau menyediakan, kalau Sumatera Selatan ini berapa ya? Berapa juta kan? Setiap hari gitu Setiap kan? hari, benar. Kita kondangan bayi kan susah kan? Nganjuk uang 1.000 bayi makan susah, cateringnya dari mana kan? Tapi kalau dokter melihat ya dari komposisi makanan disiapkan, itu gizinya sudah mencukupi. Bagus. Itu kan ahli gizi kan? Oke. Hanya masalah selera lagi. Oke. Selera. Selera. Oh, selera tidak bisa disamakan dong. Sama dengan makanan di rumah sakit. Mm-mm. Makan di rumah sakit itu kan bergizi semua kan? Iyalah, Pak. Tapi Sehat-sehat. tidak ada yang habis makannya kan. Pertama karena pasiennya sakit kan. Iya, benar-benar. Nah, di sana tidak ganti pindang, ganti Iya, benar. tempoyak gitu kan. Jadi masalah selera itu sulit. Jadi Ya karena kalau kunjungi orang rumah sakit masih pesen nasi padang. itu kan. Padahal biaya untuk makanan di rumah sakit itu tinggi, itu salah satu apa namanya? Poin tertinggi lah di rumah sakit selain dari obat-obatan Iya. kan. Itu juga keunggulan saya bilang tadi, kalau kita di hotel kita cuma ngasih makan pagi kan. Karena memang terukur kadarnya ya. Ya, enggak bisa kita pesankan kemana-mana kecuali orang ibu melahirkan kan. Oke. Sedikit dok, Ya. saran ke masyarakat yang menikmati makanan bergizi gratis, apalah pandangan mereka terhadap makanan bergizi biar ini kan program yang baik. Pertama, ya memang inilah gizi yang sesuai sebetulnya. Siap. Gizi yang sesuai, ada sayur, ada tahu, tempe. Wong Palembang mana galak makan tahu tempe kan? Ada ayam, ada daging gitu, susu. Itu makanan yang ideal. Walaupun kita tahu sebagian besar anak-anak itu tidak ada yang mau makan sayur kan. Iya. Jadi kesannya akhirnya terbuang. Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diberi tugas untuk mengelola ini baik dari segi data maupun dari sisi pengadaan, itu betul-betul lah dengan upaya maksimal supaya yang diberikan itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan. Ya. Jadi ada baiknya tidak semua anak-anak di sekolah itu atau semua sekolah dapat. Nanti kasihan kalau orang kumbang dikasih makan itu mana yang mau, misalnya seperti itu kan. Iya sih, Karena benar-benar. levelnya sudah lebih tinggi. Jadi Iya. supaya betul-betul Bisa. bermanfaat, kita memberikan sesuatu yang memang orang butuhkan. Itu dulu. Masya Allah. Itu yang susah digeneralisir kalau untuk tingkat apa namanya? Dengan jumlah yang sebesar ini. Kita kan nggak tahu kan. Nah itu sama lah kayak sekarang kan di masjid kan banyak nasi barokah ya. Nasi barokah. Setiap hari Jumat kan. Iya, Itu banyak. berapapun habis itu. Kalau kita pikir bagus juga ini, tapi kita membayangkan kalau kita tidak buat nasi barokah nih, mungkin dia bisa bangun masjid itu lebih bagus. Satu rumah sakit itu kadang-kadang satu Jumat itu bisa 10 juta itu habis itu. Coba kalau dia kayak kita rumah sakit, masjid di rumah sakit itu kita dari panitianya katanya sekitar 500 kotak satu hari Jumat. Kali 15.000 sudah 7,5 juta kan. Nah, itu. Jadi masalah makan itu penting, tapi mungkin ada yang lebih penting. Siap. Ah, Dan itu. harus Harus tepat. sesuai tempatnya, iya. Oke. Jadi kita sangat senang lihat orang yang tidak makan dikasih makan gratis itu bukan main ya. Tapi kalau kita salah berikan, akhirnya itu ada kesan yang kemarin ribut-ribut Dedi yang ribut ngomong Makanan tidak tidak enak. Ya, itu lain-lain. kan, itu iya. Pastinya nih sahabat Ngopi Sumsel, ayo kita pantau, kita awasi bersama Iya. makanan bergizi gratis sehingga tepat sasaran. Sedikit dok, ini tidak terasa 30 menit, tapi saya tidak klop kalau tidak bertanya soal Nah, dunia kesenian. Oh, iya. Apa sih kalau menurut dokter hubungannya kesehatan dan kesenian di sini? oh itu sangat banyak ya. Artinya gini, kita kalau kita bicara tentang kesehatan itu tetap
kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik. Tetap ada 3 unsur kesehatan itu, fisik, mental, sosial. Gitu kan? Jadi untuk mental itu butuh kesenian. Kita untuk sosial apalagi kita bersosialisasi ya. Kalau untuk saya pribadi, karena saya kan boleh dikatakan dari kecil berkesenian. Itu sebagai seorang dokter merasa sangat terbantu dengan kesenian saya. Profesi dokter terbantu dengan bidang kesenian digeluti? Iya. Maksudnya? Ini kan komunikasi, kita presentasi, kita kan diminta untuk presentasi. Mulai dari lokal, di masjid, nasional, itu kan presentasi. Itu semuanya kan ilmu panggung itu. Nah, bagaimana menarik perhatian audiens, semuanya itu saya sangat terbantu dengan itu. Tapi kalaupun tidak karena itu, saya menganggap bahwa kesenian itu adalah tempat saya beristirahat. Wah, refresh. Iya, kalau saya lagi suntuk kan saya, nah itu orang tidak perlu gitu jauh-jauh ke Singapura gitu kan. Cari baik kumpulan uang baca puisi gitulah senang. Bukannya mengurusi seniman pusing juga. Saya pernah ngomong waktu itu. Ya. Saya pernah ngomong waktu itu. Saya kan pernah membandingkan waktu saya jadi ketua ID dan ketua Dewan Kesenian. Saya pernah ngomong mana yang lebih sulit ngatur dokter atau ngatur seniman. Gitu ya. Iya benar. Jadi kalau kita lihat sepintas ngatur seniman jauh lebih sulit. Karena mereka kalau untuk protes langsung demo, langsung lempar kursi misalnya kalau dia tidak setuju, dia spontan kan? Iya benar. Tapi justru saya merasakan ngurusi dokter jauh lebih sulit. Loh. Iya. Kalau seniman tidak setuju dia datang kan? Iya langsung. Datang spontan ngomong, nelpon, WA. Spontan kita tahu dia tidak setuju kan? Iya. Kalau dokter dia senang tidak senang dia tidak datang. Diam Itu kalau kita ngundang acara ID ya. Kayak aku ngomong tadi kan hampir 3.000 kan? Iya. Mau ngumpulkan 300 saja tidak mudah. Padahal sudah dikasih makan di hotel bagus gitu ya. Jadi kita tidak tahu apakah dia senang atau tidak senang. Jadi betul-betul kalau dari dokter itu paling-paling kalau dia senang dengan kita dia milih kita waktu pemilihan kan. Jadi ternyata memang tidak sederhana karena itu tadi seniman dia datang marah-marah kita sudah kalau perlu kita berantem gitu kan. Tapi tidak ada selesai kan? Tidak ada rasa kapok atau trauma kan ngurusi masih tetap bergelut di bidang kesenian. Jadi sama kemarin waktu mau pemilihan ketua ID wilayah kan. Ketua ID wilayah itu kita dari ID Palembang itu tetap menjagokan Dr. Abla. Nah, jadi Dr. Abla nanya saya, kamu mau enggak jadi ketua ID wilayah? Jadi saya bilang, saya panggil dia Ayu kan. Yuk, kita ini orang gila saya bilang ya. Kita ini tidak pernah minta, tidak pernah menolak. Kita tidak pernah minta, tapi tidak pernah juga menolak karena ini urusan sosial. Kita tidak pakai uang, tidak pakai semacam. Jadi mohon saya bilang untuk kali ini Dr. Abla yang jadi. Oke, selamat untuk Dr. Abla telah terpilih menjadi Ketua ID Provinsi Sumatera Selatan. Ayo Bunda nanti kesini kita podcast bersama ngomongin dokter secara umum di wilayah Sumatera Selatan. Sedikit dok. Saya tahu kalau dokter mengurusi dulur muluk dari zaman mahasiswa sampai saat ini. Gimana sih dulur muluk di mata seorang dokter? Nah, jadi gini. Yang pertama bahwa yang saya urus itu sebetulnya bukan dulur muluk. Apa itu? Sebetulnya lebih tepat bangsawan. Oh, bangsawan ya. Sebetulnya. Tapi sudah terlanjur kesalahan ini berpuluh-puluh tahun. Dokter dulur muluk. Saya mulai giat dulur muluk itu tingkat 3 umur tahun 80. Tahun 80 sudah berapa puluh tahun. Alumni dulur muluk di Fakultas Kedokteran itu mungkin sudah ribuan. Saya dulu berprinsip sederhana. Main dulur muluk itu mudah. Jadi siapapun bisa. Nah, termasuk Dr. Farid ini menjadi pemain pertama itu. Dr. Farid itu pemain pertama jadi Pemanda Menteri itu. Waktu kami tingkat 3 itu. Wah, itu pembina kami itu dok. Wah, itu Dr. Farid. Banyak kawan-kawan di sini. Dr. Ian Amri di ujung situ. Jadi kita main, saya yang waktu itu yang ingat saya orang ya kan kita itu kan boleh dikatakan komunitas kedokteran itu kan orang yang tidak satu anulah dengan komunitas kesenian dulur muluk ini kan. Bahkan saya ingat dulu kalau ada hal-hal yang agak negatif, wah kau ini cak dulur muluk baik gitu.
Itu kita rasakan sampai sekarang kan. Kalau di kalangan awam itu kan Dul Muluk itu seolah-olah posisi itu sedikit rendah gitu. Aku bilang ini tidak boleh begini. Kita harus naikkan gitu ya. Padahal waktu itu saya belum pernah sekalipun nonton Dul Muluk. Saya baru sekali mendengar acara di RRI. Dul Muluk. Dul Muluk ini beberapa kali lah dia disiarkan RRI, dia tidak nonton. Tapi dia tahu anunya pemerannya itu. Akhirnya dari situlah saya mulai Dul Muluk. Akhirnya sampai sekarang mungkin sudah ribuan kali. Iya, benar. Sampai kemana-mana, sampai prestasi yang tertinggi pernah di Gedung Kesenian Jakarta. Oh. Diajak dulu pernah. Itu dokter-dokter semua mainnya. Masya Allah. Nah, dan sekali lagi nama Dul Muluk macam-macam. Jadi Dul Muluk ultramodern, Dul Muluk eksekutif gitu. Jadi pejabat rektor kan tahu deh ya, kan. Siap, itu kan. Jadi dan sayangnya memang harapan kita adalah Dul Muluk yang asli itu tuh seharusnya bangkit lagi. Siap dong. Saya pernah sekali sedih. Itu ingat enggak tahu tahun baru tahun berapa itu ya. Kita itu diundang main Dul Muluk di Suwarnadwipa oleh salah satu perusahaan obat swasta yang lengkap sound system semuanya ditonton oleh ribuan orang gitu ya. Pas saya pulang jam 10 di kampung saya di Wahitam di situ. Ada panggung rakyat kecil pertunjukan Dul Muluk. Anunya sederhana, sound system sederhana, saya sedih waktu itu. Seharusnya ini yang harus kita angkat gitu ya. Itu yang kita angkat. Jadi sebetulnya saya inginkan waktu itu orang tahu Dul Muluk yang palsu ini dengan harapan mau cari Dul Muluk yang asli. Amin ya Allah. Itu pengennya, tapi syaratnya bahwa Dul Muluk yang asli ini harus juga merenovasi diri kan. Siap. Tidak mungkin dia dengan menyesuaikan zaman. Menyesuaikan itu. Saya pernah coba itu pertunjukan Dul Muluk yang asli itu dengan naskah yang asli. Itu alhamdulillah tidak berhasil. Karena mereka sudah punya print tersendiri ya. Iya, tidak berhasil. Jadi sudahlah kita mana yang kita bisa lah. Itu yang penting itu. Pastinya sahabat Ngopi Sumsel, obrolan kami ini sebenarnya tahan ini kalau berjam-jam ini. Tapi karena kesibukan beliau juga dan batas waktu kita, yang pastinya kita doakan semoga Dr. Julaiha Ari selalu sehat, selalu memberikan sumbangsi terbaiknya untuk Sumatera Selatan karena banyak pemikiran, banyak yang masih diperlukan oleh Sumatera Selatan, kontribusi beliau untuk pembangunan di Sumatera Selatan. Semoga terus berhasil, terus sehat Dok ya. Dan pastinya kita harapkan kesehatan di Sumatera Selatan terus meningkat dan para dokter dan tenaga kesehatan selalu terjamin kesejahteraannya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.